Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kembali lagi nih guys bersama saya. Kembali lagi. Padahal baru pertama kali guys. Enggak apa-apa lah. Oke, perkenalkan nih, nama saya Muhammad Safiullah Akbar. Saya dari Surabaya. Oke, saya sekarang lagi menempuh studi S1 saya di UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Oke, saya akan menyampaikan beberapa hal guys, setidaknya ada 4 lah mungkin. Langsung aja, yang pertama adalah kenapa sih saya akhirnya memantapkan diri saya untuk masuk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang pertama guys, tentunya di situ ada prodi yang sangat linier sekali dengan apa yang ingin saya capai atau apa yang ingin saya laksanakan ke depan. Apa itu? Yaitu pastinya prodi manajemen dakwah guys. Kenapa seperti itu? Karena di prodi manajemen dakwah ini kita belajar menjadi seorang manajer, memanage dan juga di bidang dakwah atau bergerak di bidang sosial guys. Bisa dibilang juga kita di sini belajar sebagai ilmu pengusaha untuk menjadi pengusaha juga, dan juga kita bergerak di bidang sosial. Jadi bisa dibilang social planner lah guys. Luar biasa kan? Keren. Penasaran kan? Nah, kalau penasaran silakan nih, di tahun ini di jalur UMPTN atau Mandiri silakan daftar di manajemen dakwah guys. Kita bersama-sama berjuang guys. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini manajemen dakwah ada slogan yang luar biasa nih menurut saya guys. Yang pertama adalah aware, lalu lead, learn, dan juga inspire. Sadar, memimpin, lalu belajar, dan juga menginspirasi. Dan ini menurut saya poin-poin penting yang harus dimiliki mahasiswa manajemen dakwah UINSA guys. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan guys. Oke guys, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kemampuan saya. Apa nih kemampuan saya? Sebenarnya banyak guys. Wah, sombong dulu aja lah, nggak apa-apa. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan di kesempatan bagian ini, ya bisa dibilang ingin saya curhatkan lah ya. Adalah, ya kalian lihat sendiri bahwa saya ini tembem gitu ya, dan tembem itu identik dengan orang yang gemuk, dan orang yang gemuk itu identik dengan apa? Suka makan guys. Nah ini menarik guys. Banyak orang guys, ketika saya makan itu nafsu makannya itu bisa jadi meningkat juga. Jadi lihat saya makan tuh enak banget gitu rasanya. Nah ini bisa menjadi potensi juga bagi saya sendiri guys, untuk menjadi apa guys coba? Yaitu menjadi food vlogger guys. Pengen sekali saya guys menjadi food vlogger. Nah gimana? Menarik bukan? Nah kalian kalau setuju nih silakan komen di bawah ini. Dan teman-teman yang suka fotografi atau videografi, ayo kita kolaborasi guys. Saya menjadi talentnya, kalian yang bidang media, kita menjadi influencer food vlogger guys. Menarik bukan? Mantap kan? Itu yang ingin saya curhatin guys. Oke, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan harapan untuk Indonesia dan dunia. Ya pastinya melihat perkembangan zaman yang begitu luar biasa sekali ini, maka diharapkan Indonesia bisa mengambil peran penting guys dalam hal ini, terutama kaum mudanya ini. Yuk kita berjuang bersama-sama nih guys, mengambil peran penting dalam hal ini. Untuk apa? Iya supaya Indonesia bisa bersaing guys dengan negara-negara lainnya. Itu sih, dan menjadi lebih baik gitu aja. Dan pastinya ada juga nih, dalam Islam itu ada jadilah Islam yang kafah. Maka ketika kita tarik dalam berwarga negara, itu bisa juga guys, kita berwarga negara itu harus secara kafah. Sehingga apa? Ketika kita nanti menjadi seorang pemimpin negara, itu menjadi pemimpin negara yang kafah juga. Sehingga itu dapat membentengi kita guys, dapat membentengi kita dari hal-hal yang bersifat kebahagiaan duniawi saja guys. Karena dalam hidup ini, ya kita harus orientasikan juga hidup kita dalam kebahagiaan akhirat, yaitu berupa surganya guys. Itu. Dan selanjutnya adalah, ya kita tahu bersama bahwa dunia ini, khususnya Indonesia, sedang dilanda pandemi COVID-19 guys.
maka kita berharap sekali pandemi COVID-19 ini bisa segera usai, sehingga dengan selesainya itu apa yang sudah kita rencanakan itu bisa segera terrealisasikan, bisa segera terlaksana, pastinya dengan maksimal guys. Gitulah, kita berdoa bersama ya guys, dan kita berjuang bersama agar COVID ini bisa segera usai, agar segera pergilah. Dan hal yang keempat, hal yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan impian yang ingin saya capai ke depannya. Berbicara dengan terkait impian ini guys, saya ingin sekali menjadi seorang pengusaha. Tidak hanya hal itu juga, tetapi menjadi seorang investor juga yang handal. Tetapi dalam diri saya tanamkan dalam pelaksanaan dua hal tersebut, saya benar-benar ingin juga memasukkan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaannya. Ya, sehingga apa yang saya dapat itu tidak hanya bersifat duniawi saja guys, tetapi yang saya dapat itu juga itu untuk kebahagiaan saya di akhirat yang berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya guys. Itu yang saya ingin guys. Yang selanjutnya adalah ya pastinya manusia harus bermanfaat bagi sesama ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kedepannya juga apa yang saya lakukan dalam bidang saya juga bisa bermanfaat, baik itu untuk keluarga, terutama orang tua, dan juga untuk sesama masyarakat luas guys. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan guys, atau ingin saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya semoga kita senantiasa bisa bermanfaat untuk umat guys. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video saya sampai akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.